akan membahas informasi seputar kehutanan dan tutorial menjadi seorang blogger atau cara mengubah blogspot menjadi .com. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kali ini kita akan belajar bagaimana sih caranya membuat blogspot kita itu berubah menjadi .com. Nah, karena ini juga baru pertama kali saya mencobanya, jadi saya membeli domain itu di rumah web. Langkah yang pertama yang perlu kita lakukan adalah masuk di rumahweb.com. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah di sini kita memasukkan nama domain yang kita inginkan. Lalu klik search. Tunggu. Nah, di sini sudah ada daftar domain. Nah, di sini saya akan membeli zegahutan.com. Jadi tinggal ini diklik checklist. Terus ini juga saya aktifkan yang privacy protection and managed contact. Nah, mungkin sampai saat ini saya juga masih tidak tahu apa fungsinya, cuman ya karena ini proteksi berarti artinya melindungi. Setelah itu lanjutkan. Di langkah 2, beli hostingan sekalian. Karena kita hanya membeli domain atau karenanya saya membeli domain, maka saya memilih beli domain saja. Nah, di sini tidak usah kawan-kawan, karena saya juga tidak memerlukan ini. Di bagian keempat adalah belum atau login di rumah web. Karena saya sudah pernah membuat akun di sini, maka saya login saja. Tapi bisa kawan-kawan melalui email, melalui Google, melalui Facebook, terserah. Login. Nah, setelah login, kita akan diarahkan ke halaman seperti ini. Ini adalah metode pembayaran untuk membeli domain. Lalu selanjutnya adalah transfer bank. Baik. Di sini ada banyak pilihan. Saya menggunakan Bank BRI. Nah, selanjutnya apakah Anda membutuhkan faktur pajak? Ya, di sini saya checklist tidak. Nah, di sini kawan-kawan, ini daftar pembelian kita. Mungkin kenapa bisa menjadi 135.000. Awalnya memang untuk harga domain yang kita beli itu 125.000, karena yang tadi udah saya aktifkan untuk proteksinya, berarti ditambah 10.000 jadi 135.000, dan ditambah perpanjangannya di situ atau PPN atau pajak 13.500, sehingga total yang harus kita bayar adalah 148.500. Nah, kemudian jangan lupa mengklik untuk menyetujui SLAP atau perjanjian layanan web. Dan setelah itu langsung klik check out. Jadi kita menunggu beberapa saat biar diproses dulu. Jadi jangan kemana-mana kawan-kawan. Di sini akan terlihat. Nah, ini data yang untuk kita melakukan pembayaran. Nah, saat ini kita diarahkan ke halaman ini, lalu kita melakukan pembayaran. Jadi sebelum melakukan pembayaran ini jangan ditutup dulu kan kawan, yang halaman yang ini biarkan saja, langsung lakukan pembayaran.
Mungkin nanti kita lanjutkan, saya lakukan pembayaran dulu. Baik kawan-kawan, karena barusan saya sudah melakukan pembayaran, maka yang perlu kita lakukan adalah melakukan konfirmasi. Di sini ada klik di sini, itu diklik. Cukup klik di sini. Nah, lalu yang kita buat di sini adalah perpanjangan atau order baru, nomor invoice. Jadi selanjutnya adalah memasukkan nomor invoice. Nomor invoice yang tadi adalah yang kita lihat saat pembayaran, yang ini. Ini adalah nomor invoice. Tinggal di copy dan pastekan di sini. Sekarang sesuai alamat atau sesuai tanggal transfer. Terus karena kita sebelumnya transfer di BRI, maka cari BRI. Jika jumlah dana yang Anda kirim itu lebih, maka pilih opsi ini. Tapi jika sudah pas, ini biarkan saja dan tuliskan nama pengirim. Kebetulan nama pengirimnya di sini adalah orang lain, makanya saya buat seperti itu. Atau nama pengirimnya beda dengan nama saya. Nah, selanjutnya adalah klik IHKP, masukkan kode IHKP di atas ini, di bawah ini. Lalu yang kita lakukan adalah submit. Kita tunggu sebentar, tunggu diproses. Baik. Ini adalah bahwa kita sudah melakukan pembelian domain. Baik kawan-kawan, setelah kita melakukan pembayaran atau dengan bukti konfirmasi pembayarannya, langkah selanjutnya adalah kawan-kawan kita kembali ke Blogger dan kita klik setelan. Selanjutnya kita akan melakukan penyiapan URL, yakni dengan maksud untuk mengaitkan domain yang kita beli tadi ke blog kita. Siapkan URL pihak ketiga atau di sini klik tulis www.zegahutan.com. Setelah itu simpan. Nah, di sini akan terlihat seperti ini. Jadi jangan ragu kawan-kawan, memang itu adalah bagian untuk melakukan pengaitannya. Yang perlu kita lakukan adalah yang di bawah ini, yang 4 ini kita pindahkan dulu ke notepad
Jadi saya copy ya, copy. Notepad. Nah, setelah ini lalu kita masuk ke rumah web atau akun kita di rumah web. Silakan login. Nah, di sini kan yang domain yang kita beli tadi, di sini sudah ada satu domain. Jadi kita tinggal penyetingan untuk menghubungkannya di blog kita. Selanjutnya yang kita klik adalah di domains, terus my domains, klik. Nah, setelah itu kawan-kawan, jika sudah statusnya sudah aktif, maka yang perlu kita lakukan adalah mengklik di sini manage domain, biasanya di sini atau di pengaturannya di bahasa Indonesia itu atau kelola domain. Jadi ini diklik. Jadi sabar menunggu, lagi diproses. Nah, ini dia kawan-kawan, akan seperti ini. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah masuk ke DNS management. Setelah ini kita masuk ke DNS management. Langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah mengklik start. Ini loadingnya agak susah. Jadi sekali lagi, setelah itu yang pertama sudah aktif, yang kedua juga klik start lagi. Mungkin kalau dilihat di YouTube itu tampilannya agak berubah seperti yang tahun 2019 lah. Ini tahun 2020. Nah, setelah itu langsung klik update. Nah, setelah masuk ke sini kawan-kawan, yang perlu kita lakukan adalah add new record yang ini. Nah, di bagian pertama adalah yang kita lakukan adalah www. Nah, di TTL-nya itu sedangkan di TTL-nya itu yang kita isi adalah 14.400. Selanjutnya di record type kita select CNAME. Selanjutnya kita akan mengisi hostname. Hostname ini adalah yang kita ambil di blog tadi. Yang ini, yang di sini, ini kebetulan sudah saya pindahkan di semuanya sudah saya pastekan di notepad, jadi tinggal mengambilnya yang ini. Copy, pastekan, baru ada di record. Nah, di tahap kedua yang perlu kita lakukan adalah atau sukses yang pertama atau tahap pertama yang perlu kita lakukan adalah menggunakan kode yang di depan yang kita buat tadi, yang ini nih, yang ini. Nah, karena saya sudah mengopinya di sini, maka kita copy di sini. Terus yang di 14.400, selanjutnya di sini select atau CNAME. Selanjutnya yang kita isi di hostname ini adalah
yang di bagian belakangnya yang ini. Nah ini kan sudah saya kopikan di notepad. Nah ini kita kopikan, terus dipastekan. Nah selanjutnya adalah EDD record. Sudah selesai kawan-kawan, mungkin diarahkan lagi ke domain yang ini. Maka selanjutnya yang kita lakukan adalah mengisi IP-nya. Jadi yang perlu kita lakukan itu ada 4 jenis. Jadi di sini sudah saya siapkan 1, 2, 3, 4. Nah ini. Jadi yang bagian pertama yang domain itu dikosongin, terus selanjutnya itu 14.400. Yang selanjutnya adalah select, pilih A. Nah yang IP atau hostname-nya itu dipilih adalah di bagian yang pertama tadi, yang ini. Copy, terus dipastekan. Nah itu tahap yang kedua sudah, tahap yang pertama sudah untuk bagian IP-nya. Terus yang kedua adalah kita masukkan IP yang kedua, sama seperti yang awal. Di sini 14.400, ini dikosongin. A, ambil yang kedua, copy dan pastekan, terus ada di record. Jadi kita perlu melakukan ini sebanyak 4 kali dengan alamat IP 4 yang ada 4 itu tadi. Jadi ini dikosongin, select A, copy, paste, terus ada di record. Nah selanjutnya lagi kita lakukan yang terakhir atau yang keempatnya, copy, select A, paste, ada di record. Nah sudah selesai kawan-kawan. Ketika prosesnya sudah selesai semua, maka yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah kita kembali lagi ke blog kita. Nah selanjutnya yang kita lakukan adalah melakukan penyimpanan. Hanya saja untuk saat ini biasanya yang di rumah web itu memiliki ukuran sekitar 15 sampai 30 menit. Baik kawan-kawan, selanjutnya yang seperti yang tadi kan kita setelah menunggu sekitar 15 menit kita akan melakukan penyimpanan. Mudah-mudahan bisa. Nah ini dia kawan-kawan, sekarang sudah bisa tadi setelah menunggu 15 menit sudah bisa. Nah ini diaktifkan ya, kalau misalnya ada tidak ya aktifkan kembali menjadi ya. Terus untuk pengalihan HTTPS nya masih belum aktif. Nanti kalau misalnya aktif jadi ya. Nah selanjutnya yang kita lakukan adalah mengaktifkan. Jadi edit, melakukan pengeditan, mengaktifkan pengalihan dengan mengklik edit. Nah di sini kan alihkan zegautan.com ke www.zegautan.com. Nah di sini kita klik, jadi simpan. Nah itu saja kawan-kawan. Sekarang kita sudah berhasil. Kalau misalnya kita cek, ini kan zegautan.com. Nah jangan bimbang kawan-kawan kenapa begini. Biasanya dia membutuhkan waktu sekitar 15 menitan sampai 30 untuk melakukan konfigurasi. Jadi konfigurasi dari awal, misalnya maksudnya dari
atau untuk menyesuaikan blog kita. Jadi dia butuh waktu. Jadi mungkin untuk tutorial kali ini sekian, dan semoga tutorial ini bermanfaat. Terima kasih. Salam dari Jaga Hutan.